Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai inovasi kurikulum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NPM 2010 dari kelas 6A dengan program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di sini judul yang saya berikan pada inovasi kurikulum yaitu inovasi kurikulum dalam proyek penguatan profil Pancasila. Dengan latar belakang yaitu menurut pendapat Sanjaya dalam Prihatini dan Rustini 2020 memaparkan bahwa kurikulum merupakan segala proses pembelajaran yang dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dan berada di bawah tanggung jawab pendidik atau guru maupun pihak sekolah. Profil Pancasila sendiri dicapai dalam program proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran dalam berbagai disiplin ilmu untuk mengobservasi dan mengatasi isu dalam lingkungan sekitar peserta didik. Sesuai dengan namanya, proyek penguatan profil Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan project-based learning, sehingga peserta didik diberi kesempatan agar lebih aktif, interaktif, dan kontekstual, dan mendapat pengalaman secara langsung dengan lingkungan sekitar yang dapat menguatkan nilai karakter dalam profil pelajar Pancasila dari Kemendikbudristek 2002. Nah, di sini profil Pancasila dalam proyeknya juga memiliki tujuan yaitu profil Pancasila yang tercantum di dalam kurikulum Merdeka berguna untuk mengembangkan karakter dan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Secara fisiologis, pembentukan karakter melalui pendidikan karakter dibutuhkan dan diperlukan diberikan pada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan bangsa. Sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan tidak akan terlepas dari nilai karakter atau budi pekerti, fisik, dan pikiran peserta didik yang kelak akan menjadi manusia di masyarakat. Di sini, proyek Pancasila juga memiliki karakter yang dibangun dalam profil Pancasila. Adapun yang termasuk ke dalam 6 indikator tersebut tercantum dalam Kemendikbud RI 2020, serta dijelaskan kembali oleh Mendikbud. 6 indikator tersebut antara lain, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang mulia. Di sini adalah poin dasar dan poin yang paling penting. Yang kedua yaitu berkebinekaan global atau peserta didik dapat menjaga budaya-budaya yang ada antara budaya bangsa lokal dan bangsa sekitar dalam mempersatukan kekuatan dan ikatan antar sesama budaya. Yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong di sini memiliki keterampilan dalam bekerja sama yaitu secara ikhlas dan ringan. Sedangkan yang keempat yaitu mandiri. Mandiri di sini peserta didik yang berada di Indonesia merupakan peserta didik yang mempunyai kemandirian. Kelima, bernalar kritis, bahwa peserta didik dapat melakukan penalaran kritis dan objektif ketika beranggapan suatu informasi yang kualitatif maupun kuantitatif, menyatukan hubungan dengan berbagai informasi yang diterima, menyajikan informasi, serta mengevaluasi serta menarik kesimpulan. 6. Kreatif. Peserta didik harus memiliki kreativitas dalam menyesuaikan dan menciptakan hal yang bersifat orisinal, memiliki makna, bermanfaat, serta berdampak. Di sini ada perbandingan profil pelajar Pancasila dengan pendidikan karakter
di kurikulum 2013. Pendidikan karakter di kurikulum Merdeka memiliki perbedaan lain jika dibandingkan dengan kurikulum 2013. Inovasi profil pelajar Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter siswa tampak lebih optimal daripada kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan alokasi waktu jam pelajaran yang digunakan untuk melakukan proyek profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Mengembangkan karakter profil Pancasila akan menggunakan 20% hingga 30% jam pelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek. Di sini adalah implementasi proyek penguatan profil Pancasila dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan Kemendikbudristek Republik Indonesia nomor 162 M 2021 tentang program sekolah penggerak, alokasi waktu yang diberikan untuk proyek profil pelajar Pancasila per tahun adalah sebesar 20% hingga 30% beban belajar peserta didik. Pemindahan waktu pelaksanaan dapat diterapkan sekolah dalam berbagai cara dengan lebih merdeka, leluasa, dan fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah, seperti sebagai berikut. A. Pelaksanaan proyek profil Pancasila dapat dilaksanakan sekolah dengan memilih salah satu hari dalam seminggu, sehingga pada hari tersebut seluruh jam pelajaran dialokasikan untuk melaksanakan proyek profil Pancasila. Poin B, sekolah dapat memilih untuk menggunakan 1 sampai dengan 2 jam pada pelajaran akhir guna melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila sebelum siswa pulang sekolah. Poin C, di sini sekolah dapat melaksanakan profil Pancasila dalam suatu periode waktu yang cukup lama dengan memadatkan pelaksanaannya. Kemudian mengkolaborasikan pengajaran proyek setiap hari pada periode tersebut. Proyek penguatan profil Pancasila seharusnya diintegrasikan dalam berbagai kegiatan dan budaya sekolah yang kondusif. Terdapat 3 cara agar implementasi profil pelajar Pancasila yang holistik, komprehensif, serta terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu proyek profil pelajar Pancasila menjadi suatu materi pelajaran dalam intrakurikuler, menjadi sarana melakukan pengalaman pembelajaran, dan menjadi proyek dalam kegiatan kurikuler. Di sini, kesimpulan yang dapat kita tarik, di mana pada kurikulum Merdeka ini memuat pengembangan karakter profil Pancasila. Adanya pengembangan karakter melalui profil Pancasila ini dinilai lebih optimal dibandingkan dengan pengembangan karakter yang ada pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Adapun tujuan dari penguatan serta pengembangan dari pendidikan karakter dalam mewujudkan profil pelajar. Adapun pengembangan profil pelajar Pancasila ini tak lepas dari adanya peran guru dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah, melakukan pendekatan dengan peserta didik dan juga orang tua peserta didik, hingga kita peserta didik memiliki karakter yang sesuai dengan pengembangan profil Pancasila, maka diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan dengan baik dari kehidupan sehari-harinya dan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Dari awal hingga akhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.